maka di Indonesia punya Disneyland adanya di Indramayu. Selayang pandang pelepas rindu. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Pak Nia Ramadayanti. Nia ya. Saya mewakili mungkin suara milenial ya Pak. Iya Nia. Jadi kalau mendengar penjelasan dari Bapak tadi terkait perekonomian Indramayu yang masih di bawah rata-rata untuk wilayah Jawa Barat khususnya 3 Cirebon. Itu mungkin kita bisa lihat dari pengaruh pembangunan tol yang akhirnya membuat pinggiran Pantura itu jadi perekonomiannya menjadi menurun. Seperti itu. Kalau misalnya untuk Indramayu sendiri, generasi milenial itu khususnya saya perempuan ya Pak. Jadi saya ingin itu bagaimana terobosan Bapak bila suatu saat nanti terpilih menjadi bupati, kemudian bagaimana peluang kerja untuk meningkatkan sumber daya masyarakat Indramayu, seperti itu Pak. Oke, Nia terima kasih pertanyaannya luar biasa. Ini makanya ini terima kasih Nia ya. Tepuk tangan dong buat Nia nih. Tepuk tangan, ini luar biasa. Ini saya suka sekali pertanyaannya. Sebetulnya pembangunan, memilih seorang pemimpin itu adalah nanti dampaknya bukan untuk orang-orang yang usianya itu sudah senja, tetapi anak-anak generasi muda yang sebetulnya yang menjadi titik tolak untuk bisa ikut membangun dan bisa merasakan nanti pembangunan ke depan. Tadi disampaikan bahwasannya bagaimana teknik membangun perekonomian supaya menciptakan lapangan kerja, sedangkan Pantura sekarang ini tidak seramai dulu. Jadi sekarang semenjak ada tol Cipali itu Pantura menjadi jalur yang sulit perekonomiannya. Nah sebetulnya yang paling penting adalah pemerintah daerah harus mampu membaca ini, membaca bahwa dengan adanya tol justru itu opportunity. Itu peluang yang besar untuk membangun perekonomian itu. Karena tadi kalau posisi tata letak ruang diatur kembali, ya tata kotanya di sekitar tol untuk dibangun sebuah kawasan industri terpadu, ya bukan satu pabrik berdiri, satu di sini berdiri, enggak, harus dibikin satu kawasan industri terpadu di mana harus didiskusikan mengenai tata ruangnya kembali dengan Dewan Perwakilan Rakyat, karena yang nanti meng-approve adalah Dewan Perwakilan Rakyat, maka seyogianya ketika kawasan industri itu dibangun, itu maka akan mampu menyedot investor dengan catatan kawasan industri itu bisa menjadi menarik apabila satu di situ ada energi listrik. Kita udah punya listrik, ada PLTU ya. Yang kedua, kawasan industri itu akan lebih menarik ketika ada air, ya. Sedangkan air di daerah wilayah tol di Cipali itu pasti bagus karena nggak asin. Itu pasti bagus di sana. Yang ketiga, tidak merusak tatanan tanah pertanian. Nah, di sana tanahnya perbukitan, jadi bukan merusak pertanian. Itu pasti bisa diatur. Keempat, dekat jalan. Ya, sentral utama jalan. Nah, kalau dekat dengan tol pasti itu bagus, dan dekat bandara Kertajati itu bagus. Nah, logikanya ketika kita udah mampu merubah tata ruang, yang kedua, bagaimana kita mampu bersaing ya untuk kita tawarkan kepada investor atau pemerintah daerah sendiri yang investasi. Salah satu contoh, UMR di Indramayu itu cuma 2 juta. Lebih kurang di 2 juta. Sedangkan upah minimum regional di Kerawang, di Subang, bahkan di Bekasi itu 2 kali lipat daripada UMR Indramayu. Ya, itu poinnya. Berarti kalau orang memproduksi atau memiliki karyawan di Indramayu 1.000, dipindahkan ke Indramayu 1.000, maka dia akan menghemat 2 miliar dari tenaga kerja. Itu logikanya. Kalau pabrik sepatu memindahkan pabriknya dari Serang ke Indramayu, karyawannya 10.000, maka dia bisa menghemat 1 bulan 20 miliar. Itu secara kos tenaga kerja pasti menarik Indramayu. Seharusnya begitu. Yang kedua yang bikin menarik lagi adalah
lahan di Bekasi atau di Kerawang, bahkan di Serang, mahal sekali. Ya, 1 meter persegi itu bisa 500.000 ke atas. Nah, sedangkan di Indramayu 1 meter persegi itu tidak, antara 100.000 maksimum di 200.000 atau per hektar 1 miliar. Jadi sebetulnya secara lahan lebih murah, secara tenaga kerja lebih murah, dan di sisi lain ada elektrik sudah ada, sumber air ada, gas ada, alat transportasi juga ada. Itu harusnya Indramayu menjadi kompetitif, ya, mampu bersaing sebetulnya Indramayu ini dalam menciptakan lapangan kerja, terutama difasilitasi kawasan industrinya. Tapi kenapa saat ini tidak ada investor yang mau masuk ke Indramayu? Nah, yang jadi pertanyaan ada 2 hal lagi yang menjadi pertanyaan, bagaimana regulasi perizinannya? Ya, transparan, proaktif atau pasif? Maksudnya gini, kalau pasif itu hanya menunggu bola saja, menunggu investor masuk, bukan kita proaktif menjemput investasi. Seperti kita lihat, investasi juga jangan sembarangan investasi. Kalau investasi yang banyak menimbulkan limbah itu berbahaya. Jadi harus investasi yang padat karya, seperti pabrik sepatu, konveksi, pabrik perakitan kendaraan, itu membutuhkan tenaga kerja banyak. Jadi itu yang harus kita proaktif mendatangi. Jadi jangan pasif nunggu orang invest, tapi kita mendatangi untuk menarik investor masuk ke Indramayu. Lahan kita siapkan. Di situ supaya di situ ada transparansi. Dan jadi jangan kesan image Indramayu itu jelek, bahwasanya masuk ke Indramayu birokrasinya ruwet, rakyatnya susah. Nah, itu nah, yang rakyatnya susah juga harus diatur. Bahwasanya kita harus perkuat balai latihan kerja BLK-nya, mempersiapkan tenaga kerja sehingga kita bisa mempromosikan kepada investor untuk mengalihkan investasinya dari Bekasi atau dari Kerawang atau dari Serang, bahkan dari Bandung ke Indramayu, dengan catatan kita akan berikan fasilitas yang baik, kita akan memberikan pelayanan yang baik, kita akan siapkan tenaga kerja yang siap pakai. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu wajib dilakukan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi kita harus merumuskan, membangun image, brand awareness-nya kita, Indramayu itu, bahwa Indramayu kesannya tidak angker lah istilahnya. Indramayu kesannya tidak jelek. Kita harus bangun image itu bersama-sama dengan membuktikan bahwa pelayanan kita tidak ada proses mafia perizinan, tetapi transparansi perizinan. Bahkan kita berikan bila perlu insentif untuk investor yang masuk ke sini. Itu Nia ya, tadi bahwasanya bukan hanya jalan ditutup kita nggak bisa apa-apa. Padahal dengan jalan yang ditutup itu, dengan adanya Cipali, itu opportunity yang luar biasa. Itu dari sektor industri. Nah, bagaimana dengan sektor pariwisata? Harusnya sektor pariwisata juga bisa itu dibangun. Dan kenapa bisa dibangun? Karena kalau posisi tata letak Indramayu tadi yang saya katakan segitiga emas, ke Jakarta dekat, ke Bandung dekat, ke Cirebon dekat, siogianya Indramayu bisa dijadiin wisata terbesar di Indonesia, seperti membuat Disneyland gitu loh. Iya. Jadi jangan kita ini wisata kita ke Bandung, kita ke Jakarta, kita ke Jogja. Ayo dong kita tarik orang Jogja masuk Indramayu. Orang Jawa Tengah masuk Indramayu, orang Bandung masuk Indramayu, dengan cara membuat apa? Wisata dong. Tanah perbukitan di Cikamurang begitu indah. Kalau itu dibikin Disneyland, maka di Indonesia punya Disneyland adanya di Indramayu. Sehingga image-nya itu bagus sekali. Itu. Ini, dan saya yakin sekali saudara-saudaraku ya, dengan ketulusan dan niat ikhlas masyarakat ini bisa terwujud.